وإلى جميع المحدثين والمفسرين خصوصا الإمام الطبري والشيخ الشوكاني والشيخ الإمام البغوي والشيخ شمس القادر الجيلاني والشيخ جلال الدين السيوطي والشيخ جلال الدين المحلي والشيخ محمد الأشعري والشيخ إمام ابن كثير والشيخ محمود الألوسي والشيخ الأنصاري القرطبي والشيخ نووي البغدادي والشيخ علي الشوكاني والشيخ متولي الشعراوي والشيخ وهب الجويري والشيخ محمد قريشي والشيخ بشري مصطفى رمضان وإلى جميع شيخنا ومشايخنا ومعلمين الحقوق لنا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شهدوا إلى لهم الفاتحة. Dadane kita lanjutaken nggih ngapunten niki mangke insyaallah ngaos boten saged dangu-dangu kados biasae suarane ra dibindeng ati flu ati greges kemeringat niki greges niki terus asik kemeringat niki keringat dingin pun ngaos mungkin 30 menit atau 35 menit ngoten insyaallah boten dangu-dangu. Ini ngantos tunggal jam ngantos 50 menit atau boten saged niki mangke namung kalian mawon kita lanjutaken surah Al-Baqarah ayat 133. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika wa qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Am kuntum apa toh utawi sira kabeh iku syuhada apa toh hadir kabeh idhadoro nalikane nekani Ya'qub ing Nabi Ya'qub opo al-mautu mati idhkola nalikane dawuh saka Nabi Ya'qub libanihi marang putra-putrane Nabi Ya'qub ma utawi opo toh iku tak buduna padha nyembah sapa sira kabeh mimpak di saking sakwise ingsun Olu padha matur sapa bani putra-putrane Nabi Ya'qub nak kudu nyembah sapa kawula ilahaka ing pangeran panjenengan wa ilaha abaika lan pangerane pira-pira bapak panjenengan nenek moyang Ibrahim rupane Nabi Ibrahim wa Ismail lan Nabi Ismail wa Ishaq lan Nabi Ishaq ilahan rupane pangeran wahidan kang sawijini-jini kang tunggal kang esa wa nahnu utawi ingsun kabeh lahu marang Allah iku muslimuna tunduk kabeh tilka utawi mengkono-mengkono bangsa kang wis tinutur iku umatun bangsa Kodkholas kang teman-teman wis kliwat apa ya si umat Kodkholas kang teman-teman wis kliwat apa ya si umat ikulaha tetep kedue umat ma utawi barang kasabat kang lakoni sapa ya si umat ing ma walakum lan iku tetep kedue sira kabeh ma utawi barang kasabetun kang lakoni sapa sira kabeh ing ma wala tus'aluna lan ora den takoni sapa sira kabeh amma saking barang kanu kang ana apa ya si umat iku ya'maluna padha nglakoni sapa ya si umat ing ma kita wae syaripun 133 siji wektu
Wong Yahudi matur marang Kanjeng Nabi, sampeyan punapa boten pirsa yen Nabi Yakub rumiyin wasiat dhateng putra-putranipun supados sami netepi agama Yahudiyah. Gusti Allah Ta'ala nuli nurunaken wahyu kang surasane apa sira kabeh wong Yahudi padha melu hadir nalika Nabi Yakub arep sedo. Terang yen sira kabeh padha goro. Sebab nalika Nabi Yakub arep sedo, panjenengane ndangu marang putrane, yen ingsun wis kabundut apa kang sira sembah. Para putrane padha mangsuli atur, kawula sedaya tetep nyembah Pangeran Allah ingkang panjenengan sembah, lan ingkang dipun sembah nenek moyang panjenengan, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Inggih punika Pangeran ingkang Maha Tunggal, lan kawula sedaya sami tunduk taat. Kados dikondo sekawan cekake singkat kata wong Yahudi ora maksudnya niku insyaallah ora usah boten kok susah. Cekake wong Yahudi ora usah pakan omong Nabi Ibrahim lan Nabi Yakub sak pendereke kang padha taat iku wis karuan umat kang kuno kang wis kliwat, kang bakal tampa wales amal kang becik-becik. Wong Yahudi ya semono uga bakal tampa wales amal dhewe-dhewe. Dadi ora usah narik-narik, usah maksudnya tidak perlu. Dadi ora usah narik-narik Nabi Ibrahim lan Nabi Yakub. Wong-wong Yahudi ora bakal ditakoni amal-amal kang den lakoni dening umat-umat kang dingin-dingin iku dhisik. Jadi umat Yahudi wong Yahudi ora bakal ditakoni amal-amal kang den lakoni dening umat-umat kang dulu-dulu. Pemandani am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Asbabun nuzul ayat niki nggih teng tafsir Al-Baghawi dipun katakan nazalat fil yahudi hina qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun ketika orang-orang Yahudi bertanya marang Kanjeng Nabi. Atas yang Yahudi, ayat ini turun karena ada orang Yahudi sing tanggel marang Kanjeng Nabi, tanggel kados ngeten. Alas tata'lamu anna Ya'quba yawma mata awsa banihi bil Yahudiyah. Apa toh panjenengan Kanjeng Nabi boten semerang yang sakmene Nabi Yakub ketika mau meninggal itu yang Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya supaya netepi agama Yahudi. Lalu turunlah ayat ini, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu. Am teng mriki nggih ulama berbeda pendapat. Lek kita tingali teng tafsir Jalalain nggih. Lek jenengan beto tafsir Jalalain am teng mriki dimakna hamzatul ingkari ay lam tahduruhu. Jadi maknanya am kuntum lek tenggone tafsir Jalalain itu dimaknani lam tahduruhu sebab hamzahnya hamzah ingkar. Hamzah ingkar jadi tidak hadir. Tapi tenggone tafsir Al-Ibris niki Mbah Bisri Mustafa niku memaknai am kuntum dengan am niki dengan kata tanya opo to. Jadi teng beberapa tafsir am ini dipun maknani adalah huruf istifham. Terus teng tafsir At-Tabari am kuntum ay akuntum. Jadi am ini adalah huruf istifham dengan menggunakan huruf am. Jadi apakah kamu semua? Jadi am kuntum maknanya saged kamu tidak hadir, kamu tidak ada, atau saged bermakna tanya, apakah kamu ada? Syuhada'a temriki adalah jamak dari kata syahid. Jadi syahid niku menyaksikan. Lek teng tafsir Jalalain syuhada'a ay huduron tegese orang yang hadir. Jadi apakah kamu hadir atau apakah kamu menyaksikan? Menyaksikan apa?
idh hadara Ya'qub al-mautu, ketika Yakub kedatangan, maksudnya mati, tanda-tanda mati. Terus maksudnya niki Nabi Yakub ketika nopo niki wis mati nopo dereng. Jadi maksudnya ngeten, apakah kamu hadir? Apakah kamu menyaksikan ketika Nabi Yakub itu akan meninggal? Tapi temriki dimaknani hadoro. Hadoro itu adalah fi'il madi yang sudah berlalu. Tapi maknanya bukan sudah meninggal. Tapi tenggone tafsir Al-Baghawi dikatakan hina qaruba Yaquba Yaqubu minal mauti, ketika Yakub sudah dekat dengan kematian. Jadi maksudnya itu bukan sudah meninggal tapi akan meninggal. Beberapa pertemuan yang lalu kula nanti sanjang kula ngutip kitab Nasoiful Ibad ini karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Tentu Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip perkataan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Salah satunya adalah, jadi ada 6 perkara. Innallaha ta'ala katama sitatan fi sitatin. Tak temani Allah Ta'ala itu menyimpan 6 perkara dalam 6 perkara. Kasih dari kamu. Salah satu dari 6 perkara itu adalah wa katama al-mauta fil umuri. Allah itu menyimpan maut di dalam umur. Jadi mboten enten sing semerap kapan mati akan datang. Mboten enten sama sekali. Di antara kita yang hadir di sini, mboten enten sing semerap kapan kita bakal mati. Ono sing wis enom pun sedo. Enten sing wis tuwa, wis sakit-sakit tasih diparingi panjang umur. Jadi Allah menyimpan itu semua, menyimpan mati di dalam umur. Semua orang tidak tahu kapan dia mati. Tapi tentang beberapa riwayat tentang tafsir Al-Baghawi, tentang tafsir Al-Qurtubi, niku dikatakan bahwasanya para nabi niku diberi pilihan. Ketika mati mau datang, niku diberi pilihan. Jenengan purun mati nopo urip, ngoten. Jadi diberi pilihan. Tenggone tafsir nopo Al-Qurtubi Al-Baghawi dikatakan seperti itu. Begitu juga Nabi Yakub niki. Nabi Yakub niki ketika kematian akan datang diparingi pilihan. Nabi Yakub jenengan badhe mati. Jenengan purun dicabut nyawane nopo kepingin tasik urip mawon. Terus Nabi Yakub milih mati. Wis aku milih mati ae, tapi aku tak kelompokno anak-anakku, tak wasiat marang anak-anakku. Akhirnya Allah mengabulkan itu, terus anak-anaknya dikumpulkan. Nah, cerita koyok ngeten iki sakjane bukan cerita yang luar biasa. Di antara di sekitar kita, niku mungkin banyak cerita orang-orang soleh, orang-orang baik yang ceritanya itu tahu kalau dia akan diambil, kalau dia akan meninggal itu seorang. Jadi kata insya Allah jenengan mungkin pernah punya tetangga atau siapa tokoh masyarakat atau tiang sinten mawon, niku yang baik semua TKP mati, si celuk niki, dia tahu kalau dia mau meninggal. Insya Allah kata tiang-tiang sing saya niku ngerti TKP sedan itu semua ditekani niki, aku koyo wis gak suwe, si tolong celuk iki. Jangan kan nopo lalek tingkat tiang sing soleh yang masih hidup di sekitar kita saja, itu masih diberi kemuliaan seperti itu. Tahu kalau dia itu akan diambil umurnya, diambil maut ajalnya, nopo maneh nabi. Jadi ini bukan cerita yang luar biasa. Tiang-tiang soleh yang ada di sekitar kita itu banyak yang tahu kalau dia mau diambil nyawanya. Ini kata cerita tentang itu. Cuma beda nih, lek Nabi Yakub
ketika tahu dia akan diambil nyawanya, itu berwasiat marang anak-anaknya dengan ucapan idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah sepeninggal aku. Bedane lek wong-wong saiki lek sing diwasiatno dudu iku. Mungkin aku lek mati meneh awakmu mangan opo, awakmu kerja opo, atau mungkin ketika sudah tahu akan meninggal, omah iki bagianmu, omah sing kono bagian adikmu, omah sing kono bagiane adikmu mana sing paling cilik. Sing diwasiatno iku. Orang-orang sekarang yang diwasiatkan kan tidak mboten adoh teko iku. Lek gak dunyane yo kerjaane utawa omahe nek tuku iko perusahaan iko nggonmu, perusahaan iko nggone adikmu, tuku iko nggone adikmu, tuku iki nggonmu. Yang diwasiatkan adalah sesuatu yang bersifat harta duniawi. Itu orang-orang sekarang. Jadi nek wis loro-loron nglumpukno anake dilumpukno dibagi wasiat tentang harta, tentang dunia. Tapi Nabi Yakub boten. Sing ditandekno nopo? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah aku meninggal. Kang mriki Allah menggunakan redaksi banihi. Banihi ini adalah kata jamak dari ibnun. Jadi menunjukkan anak Nabi Yakub ini jumlahnya banyak. Pinten jumlahnya? Menurut pendapat yang paling kuat, jumlah anak Nabi Yakub niku enten 12. Niki kalau betul kitab tafsir tahrir wa tanwir, mriki dikatakan Nabi Yakub itu mempunyai anak 12 dari istri 4. Jadi bojone sekawan. Nabi Yakub bojone sekawan. Siji nggih ibojone namine Li'ah, laf lan ya hamzah tak marbuto. Li'ah nang kene dadi Liyah. Dadi Liyah niku bojone Nabi Yakub. Bojone Nabi Yakub Liyah iki gadahi uga jiro 4 gadahi uga 6. Sinten mawon Ro'aubin. Nang kene dadi Roben. Jadi Roben itu adalah namanya anak Nabi Yakub. Ono wong jenenge Roben, ya mungkin ae Nabi Yakub itu diakui oleh 3 agama. Nabi agama Nasrani ngakoni Nabi Yakub, agama Yahudi dia agama Islam. Jadi Roben itu dari kata Robain. Ro'aubin. Nakene jadi Roben. 6 anaknya Sya'un, Lawai, Yahuda, Yusakir, Zabulun. Jadi ibu dari Li'ah, ibunya Li'ah, nakene jadi Liyah. Terus gak ada anak mana loro saking ibu kedua wa ummu, yaitu Rohil. Rohil nakene jadi Rahel. Jadi Rahel itu istrinya Nabi Yakub. Jenenge cek Suprapo, jeneng Rahel. Ono arek jenenge Rahel. Oh, ngene maksudnya Rohil, istrinya Nabi Yakub. Nah, dari istri yang bernama Rohil ini punya 2 anak namanya Yusuf dan Bunyamin. Dan ini jadi Benyamin. Itu anaknya Nabi Yakub. Istri ketiga Balha, punya anak namanya Wa'dan dan Naftali. Istri keempat namanya Zulfah, punya anak namanya Jad dan Asyir. Jadi anaknya jumlahnya rolas. Nah, mungkin jenengan sing bertanya, mengapa dalam ayat ini Gusti Allah menggunakan redaksi ma, bukan man? Jenengan tinggal ma ta'buduna min ba'di. Kenapa kok bukan man? Sebab jawabnya ada 2.
Sebab ma itu dapat mencakup lebih banyak daripada man. Jadi lek man itu man bisa masuk ke man, tapi lek man tidak bisa masuk ke dalamnya. Jadi ma itu sebutannya lebih luas. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Kepunyaan Allah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ma itu bisa bermakna orang yang berakal. Jadi manusia itu bisa masuk ke ma itu tadi karena sifatnya ma itu lebih mencakup lebih luas daripada man. Dua, Mengenai tafsir Al-Baghawi dikatakan lima dakhala Yaqubu Misra ra'ahum ya'buduna al-asnama wan niron. Sebab ketika Nabi Yakub masuk ke negara Mesir, itu Nabi Yakub melihat banyak orang menyembah berhala dan api paniron. Jadi ketika Nabi Yakub niku teng Mesir, niku Nabi Yakub ningali kathah wong sing nyembah berhala kali nyembah geni, sehingga apa? Fajama'a waladahu wa khafa alaihi dzalik, sehingga Nabi Yakub mengumpulkan anaknya itu tadi yang berjumlah 12 karena khawatir anaknya akan seperti itu tadi apa yang dilihat tenggone Mesir, sehingga Nabi Yakub mengumpulkan. Terusannya ayat qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq wa Ismaila wa Ishaqo ilaha wahida. Qalu mereka menjawab, na'budu kami akan menyembah ilahaka Tuhanmu wa ilaha abaika dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan mriki ada sesuatu yang menarik. Di sini disebut Ismail, jenengan tingali Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq. Dan Ismail disebut lebih dulu. Padahal Ismail ini namanya Nabi Yakub. Nabi Ismail ini namanya Nabi Yakub. Ayo, kenapa? Boten Ismail. Alah. Masa kan saya paham ini. Nabi Yakub bin sinten? Ishak. Ishak niku kali Ismail napa? Oh, Ishak kali Ismail. Dulur. Sehingga Nabi Ismail niku apal Nabi Ishak. Aman. Boten lho, maksud kula. Aman. Sebab ini adalah Nabi Yakub niku gak ada bapak namanya Ishak, Ishak gak ada derek, gak ada dulur namanya Ismail. Tapi mriki disebut Ismail adalah abaika. Jadi kan ingat ilaha abaika, Tuhan yang bapak moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Padahal Ismail ini bukan ayahnya. Ismail kan pamannya. Tapi disebut sebagai bapak. Ini menarik. Yang menjadi bapak itu adalah Ishak, terus kembali Ibrahim. Tapi Ismail yang pamannya juga disebut sebagai abaika. Ini disebut abaika. Bahkan didahulukan daripada Ishak. Jadi Ismail mriki lebih didahulukan daripada Ishak. Kenapa? Ada dua jawaban kenapa Ismail didahulukan daripada Ishak. Baik tenggone tafsir As-Sawi dikatakan qaddamahu ala Ishaq wa in kana aba Yaquba lima zayataini. Disebutkan nama Ismail terlebih dahulu dan mengakhirkan nama Ishak. Padahal yang menjadi ayah itu adalah Ishak, ya. Padahal yang menjadi ayahnya Yakub itu adalah Ishak. Karena Ismail mempunyai dua keistimewaan. Satu,
Ismail itu lebih tua daripada Ishak. Karena Ismail itu lebih tua daripada Ishak. Dan dua, karena Ismail itu adalah keturun mbah buyute Nabi Muhammad. Jadi Nabi Ismail didahulukan itu karena apa? Karena Nabi Ismail lebih tua daripada Ishak, dan Nabi Ismail itu adalah kakek leluhurnya Nabi Muhammad, sehingga nama Nabi Ismail didahulukan. Tapi kenapa? Jawaban seperti itu masih belum menjawab pertanyaan mengapa Ismail juga disebut sebagai Abaika, padahal Ismail adalah paman. Tenggoni Arab, kebudayaan Arab, tenggoni istilah Arab, paman itu bisa menduduki jabatan kedudukan bapak. Kanjeng Nabi dawuh, teng Sahih Bukhari wonten, teng Sahih Muslim wonten, amrul rajuli sinu abihi. Paman seseorang, amur rojuli, pamane wong itu setara dengan bapak. Jadi makanya teng budaya Arab sebutan paman itu bisa disebut sebagai bapak. Ini teng budaya Arab. Makanya ini teng tafsir Asy-Sya'rawi ketika menerjemahkan ayat ini, ketika mensyarahkan ayat ini, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi niku menjelaskan dengan ayat yang lain, yaitu surah Al-An'am ayat 74. Tengriku Gusti Allah dawuh, wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sepengetahuan jenengan, wis kula iki mboten napa sampai jawab mawon. Wong ini sami-sami belajar. Salah gak oleh hukuman, bener gak oleh hadiah. Ayah Nabi Ibrahim itu jenenge sinten? Ayo, masuk. Itu kan wis kula sebut ayat ini. Gak ono sing gak tekno. Ayah Nabi Ibrahim jenenge sinten? Surah Al-An'am ayat 74. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azar. Boten tahu kepiye Azar, ayahnya Nabi Ibrahim. Boten sampeyan tak critani ya ini. Ayah Azar itu kerjaane nopo? Ono sing tahu kepiye? Pembuat patung. Betul. Pembuat patung bukan hanya sekedar membuat patung, bahkan menyembah patung, menyembah berhala. Dan itu kebanyakan orang menganggap ayah Nabi Ibrahim kafir, karena ayah Nabi Ibrahim membuat patung dan menyembah berhala, menyembah patung itu. Dalilnya ini, wa idz qala Ibrahimu li abi azar atattakhidu asnaman aliha. Ketika Ibrahim berkata li abihi, siapa abihi? Azar. Atattakhidu asnaman aliyah, apakah kamu mengambil berhala ini sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu termasuk ke dalam kesesatan yang nyata. Padahal kita semua tahu bahwasanya silsilah Nabi Muhammad itu dititipkan marang tulang sulbi orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh. Jadi kan oleh ahli moco dibak, ahli moco Barzanji, ini diterangkan mengenai maulid itu, bahwasanya Nabi Muhammad itu dititipkan marang orang-orang yang soleh terus sampai mengenai ketemu Nabi Adam. Pertanyaannya, lalek bapak Nabi Ibrahim iku Azar, yang mana Azar itu penyembah patung, maka gugurlah pendapat ini. Maka tidak bisa dibenarkan. Padahal apa? Memiliki dikatakan fakaifa tasyihu silsilatan nasabi syarif. Bagaimana bisa dikatakan sah silsilah Nabi itu, yang mana silsilah Nabi itu mulia?
tulang-tulang sulbi, spermanya itu dititipkan kepada keturunan-keturunan yang soleh, yang mulia, Ini menunjukkan bahwasanya azar ayat ini bukan ayah Nabi Ibrahim, tapi pamannya Nabi Ibrahim. Jenengan cek semerat. Jadi cerita-cerita ayah Nabi Ibrahim itu kafir, penyembah patung, penyembah berhala, itu menurut ulama ahli tafsir tidak sepenuhnya benar. Karena apa? Abihi, ya, abaika itu bisa bermakna paman. Kata beliau. Bukti apa? Teng ayat 133 dikatakan ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Padahal Ismail bukan ayahnya Nabi Yakub. Sing ayah Nabi Yakub itu Nabi Ishak. Tapi kenapa Nabi Ismail kok disebut? Karena Nabi Ismail itu adalah pamannya Nabi Yakub, dan status paman itu setara dengan ayah. Sehingga ketika enten surah Al-An'am ayat 74, ketika mengatakan li abihi azar, yang dimaksud abihi dan ayah itu bukan ayahnya Nabi Ibrahim, tapi pamannya Nabi Ibrahim. Iki ilmu anyar, mungkin jenengan dari nanti kepikiran. Jadi itu akan gugur. Jadi keturunan Nabi Muhammad wong sing apik, wong sing mulya. Lah kok ayah Nabi Ibrahim kok azar yang menyembah patung? Itu bukan ayahnya, tapi pamannya. Teng Arab itu paman itu menduduki posisi ayah, apalagi ketika ayah sudah meninggal. Pun lanjutannya ayat wa nahnu lahu muslimun. Tafsir Ibnu Katsir dicerangkan wal islamu huwa millatul anbiya'i qatibah wa in tanawwa'at syara'i'uhum wa ikhtalafat manahijuhum. Islam itu adalah agama para nabi. Jadi sedoyo nabi, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak itu sak temene nang agamane Islam. Wa in tanawwa'at syara'i'uhum, walaupun berbeda syariatnya. Syariatnya beda, tidak sama dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Terus boten sami tuntunane berbeda. Jadi wa nahnu lahu muslimun ini menunjukkan wal islamu huwa millatul anbiya'i. Islam itu adalah agama para nabi semuanya. Lanjutannya ayat tilka ummatun qad khalat. Tilka ummatun qad khalat, itu adalah umat yang telah berlalu. Maksudnya apa? Maksudnya tentang tafsir At-Tabari dikatakan ay Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa auladuhum. Maksudnya tilka ummatun qad khalat, umat itu adalah umat yang telah berlalu. Maksudnya ini adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan anak-anaknya Nabi Yakub. Itu semua sudah berlalu, sudah lama sangat sekali. Sudah sangat lama sekali, itu sudah berlalu, sudah ribuan tahun. Bahkan nenek pun ngitung-hitungan, Nabi Yakub niku meninggal iku 989 tahun sebelum Masehi. Jadi meninggalnya sudah hampir 1000 tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Terus kanjeng Nabi nopo namanya kanjeng Nabi lahir niku tahun 570 Masehi. Berarti wis 1570 pundul. Bahkan ketika kurang hitungan detail lagi, kanjeng Nabi hijrah niku ketika umur 52-53. Berarti kanjeng Nabi hijrah niku kurang lebih tahun 622. Jadi nek gelem ngitung 989 ditambah 622 niku ketemu 1611. Jadi jarak antara Nabi Yakub dengan orang-orang Yahudi di Madinah itu jaraknya sudah 1611 tahun yang lalu. Jadi jaraknya orang Yahudi di Madinah
ambek Nabi Yakub itu jaraknya sangat jauh sekali. Wis 1611. Lah, umum Yahudi tasik membanggakan nenek moyangnya, tasik membanggakan Nabi Yakub, tasik membanggakan Nabi Yakub, nenek moyangnya, sehingga Allah membantah dengan lanjutan ayat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Baginya apa yang telah diusahakannya dan bagi kamu apa yang sudah kamu usahakan. Jadi ayat ini memberikan isyarat bahwa garis keturunan yang menghubungkan orang-orang Yahudi di Madinah dengan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim itu tidak berguna bagi mereka. Sebab apa? Sing dinilai adalah perbuatan mereka, bukan garis keturunan mereka. Jadi sing dinilai itu ke amale dhewe-dhewe. Dan delok bapak moyangnya. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Sing duwe nasab nabi, sing turunane nabi, turunane sunan iki, turunane sunan iki, percuma lek amal perbuatanmu gak sesuai karo mbah-mbahmu. Mbok menawa to mriki enten sing keturunane sae-sae. Aku keturunane Syekh iki, keturunane Syekh iki. Lek tak terusno sampai Cirebon, sampai Kelois, teko waduh, kok membanggakan dengan keturunannya. Kamu percuma saja kalau amal perbuatanmu tidak sama atau bahkan jauh dari keturunan. Kayak mau bangga keturunan. Aku keturunannya iki. Yang amalmu gak podo karo mbahmu, gak podo karo nenek moyangmu, percuma. Sebab apa yang dinilai adalah amal perbuatannya, duduk nasabi. Cuma uga jenengan sing nasabi elek. Nasab itu kan anugerah. Nggih boten saged milih. Kok menawa jenengan ada keturunane boten apik, keturunane maling, misalnya mawon keturunane korak, keturunane iki, jangan berkecil hati. Sebab yang dinilai itu adalah amal perbuatanmu, bukan garis keturunan. Jadi jenengan boten usah berkecil hati misalnya mempunyai nasab yang jelek. Misalnya mbah-mbah jenengan katakan maling, katakan wis begundal dan lain sebagainya, Pak usah berkecil hati. Yang dinilai itu adalah amal perbuatannya. Maka di tengah ayat ini dikatakan laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Lanjutannya ayat wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Pentafsir Al-Munir niku Syekh Wahbah Az-Zuhaili ketika memaknai ayat ini niku mengatakan ayat ini semakna dengan surah Al-An'am ayat 124, yaitu berbunyi wala taziru waziratu wisra ukhra, dan seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Sebab nopo? Teng konsep agama Nasrani, teng konsep orang-orang Kristen itu mengenal istilah dosa waris. Jadi arek sing ket lahir iku wis duwe dosa. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dibantah kali Islam, kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Jadi konsep agama Kristen, agama Nasrani itu dikenal istilah dosa waris. Setiap bayi yang lahir sudah menanggung dosa dari nenek moyangnya dulu, yaitu Nabi Adam. Tapi Islam membantah itu semua dengan ayat wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Semoga orang-orang Yahudi itu punya konsep, punya ajaran bahwasanya mereka itu diampuni dosa-dosanya karena perbuatan baik nenek moyangnya. Jadi wong Yahudi itu ketika
orang-orang Yahudi di Madinah itu rumangsa aman, rumangsa diampuni dosa-dosa ini, bahkan di ayat yang dulu merasa tidak akan masuk neraka. Kalau masuk neraka hanya beberapa hari saja. Sebab apa? Sebab perbuatan baik kakek moyangnya dulu. Itu dibantah kali Islam, wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kabeh itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Pokoke kabeh iku apa jare amali dhewe. Pun cekak sematan mugi-mugi dadi fitrah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tanfa'u biha qulubuna wa tanfa'u biha qulubuna wa taqdi biha hawaijna wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhlishu biha qulubana wa tulhimuna biha ulumana ladunni wa tukhrijuna biha bisa'atin wa karamati ma'a dzurriyyatina wa tusilu biha amwalana wa ashabana wa talamizana wa asfa'ana wa diyafana wa tarzuquna Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika وتعالى بذلك واشهد وسلم وبارك على رسول الله انت خلق وجدت وامرت وحيد الى يوم الدشر بالخلق اجمعين الحمد لله رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.